Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktavia Titi Azhari dari kelas Perbankan Syariah 2G dengan NIM 205231257. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar yang lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti terjadi di Dukuhkerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti. Perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam api konflik yang sudah terjadi berlarut-larut. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api konflik tersebut belum juga padam tepat di sumbunya. Pakubuwana II dibantu oleh Mangkubumi dalam meredakan api konflik tersebut, sehingga Mangkubumi mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, hadiah tersebut menimbulkan kecemburuan. Terdapat seorang pangeran yang mengeluhkan tentang ketidakadilan atas hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, sehingga gubernur di Batavia mengeluarkan kebijakan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi menyatakan kepada Pakubuwana II, apabila tanah tersebut dikurangi, lebih baik tanah tersebut dibuang hingga ia tidak dapat kembali ke Jawa. Dan Mangkubumi diberi 3.000 ril untuk jatah makan anak buahnya, dan pada malam harinya ia pergi. Sejak saat itu terjadi pecah perang Mangkubumen. Perlawanan itu mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Di dalam perundingan tersebut membahas berbagai hal mengenai pembagian Mataram. Harting menyampaikan bahwa tidak mungkin ada dua pemimpin di dalam satu kasunanan, dan dia menawarkan Mataram Timur kepada Mangkubumi namun ditolaknya. Dan Harting mengusulkan agar Mangkubumi melepas gelar Sunan dan memilih daerah mana saja yang akan dikuasai. Mangkubumi merasa keberatan karena gelar tersebut sudah diakui oleh rakyatnya. Pada tanggal 23 September 1754 akhirnya dicapai sebuah kesepakatan. Mangkubumi setuju untuk melepas gelar Sunan dan mendapat bagian wilayahnya. Kesepakatan tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, pengganti Pakubuwana II. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyampaikan persetujuan tersebut kepada Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Perjanjian Giyanti menjadi pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian atau disebut dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mulanya naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Saidin Panutagama Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Lalu pada tanggal 15 Februari dilakukan kembali pertemuan untuk membahas tentang pembagian atribut keraton seperti keris yang diberikan kepada Sri Sultan Hamengkubuwana I, bahasa, dan tarian. Keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi begitu saja setelah perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah yang tidak terinci di dalam perjanjian Giyanti menimbulkan berbagai rentetan peristiwa. Sementara Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulunya membantu Mangkubumi juga menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Dan pada Februari 1756, ia juga hampir berhasil membakar
keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian tersebut membuat tanah Jawa kembali terbagi. Sedangkan Pangeran Sambernyawa mendapatkan setengah bagian dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa bergelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa belum juga berakhir. Pada 1813, Gubernur Inggris yaitu Thomas Stamford Raffles di Yogyakarta juga terbelah dengan adanya Paku Alaman. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 pemerintahan dengan perbedaan-perbedaan, perbedaan model, perbedaan orientasi politik, dan perbedaan budaya. Perbedaan tersebut tidak terjadi begitu saja. Perbedaan tersebut mengalami proses yang panjang, seiring dengan berjalannya waktu. Revolusi pada masa pertengahan 1940-an menyebabkan masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah di Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.